هش نعم. يتلف بسرعة. يعني هذا بعد التطوير ها؟ iya بعد الترميم في أخشاب من زمان. Bisa kita bayangkan, Masya Allah, sahabat Rasulullah SAW pernah singgah di tempat ini, yang padahal tempat ini sangat jauh dari pemukiman. Di atas gunung ini. Kita bisa sampai ke sini itu tadi dengan jalan, Masya Allah, sangat terjal sekali. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam bangunannya takut terjadi sesuatu, ya Allah, lihat ini seram ya. Itu kayak teralis penjara ya. Boleh coba di shoot ke dalamnya, ini ada apa sih? Dikarenakan Jarir bin Abdullah itu mempunyai Paras yang sangat paras tampan. yang sangat tampan. Masjid Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai, balik lagi di channel Mikil Bintang Sakit. Halo sahabat Kilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya Umi dan Gilby harus sholat dan ngaji dulu ya, karena itu semua apa? Wajib dan harus. Nanti kalau gak ngaji nasab dicetak dosa dan diazab sama Allah. Takut. Pada harus rajin sama Umi dan Nabi. Oke, terima kasih sudah diingatkan Gilby. Alhamdulillah sahabat Gilby semua. Lagi-lagi Umi Gilby mau ngajak sahabat semua untuk mendatangi tempat yang sangat bersejarah. Sekarang ini Umi Gilby sedang ada di perkampungan Haddad Bandi Malik, Provinsi Kota Mekah, yang berjarak kurang lebih 250 km. Di sini ada bangunan masjid. Masya Allah, ini bangunan masjidnya itu benar-benar unik sekali. Ini adalah Masjid Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau adalah sahabat dari Rasulullah SAW. Ini perkampungannya benar-benar adem banget sahabat, karena di sini cuacanya tidak begitu panas, cenderung sejuk, dan di sini perkampungannya benar-benar asri karena di sini hampir mayoritas yang tinggal adalah orang Arab asli. Masya Allah. Ini adalah masjidnya. Kita mau melihat masjidnya seperti apa. Jadi kalau mau ke masjidnya itu kita harus menuruni anak tangga. Kita turun dulu ya. Masya Allah, Masya Allah. Suatu kebanggaan untuk Umi Gilby bisa ada di sini, karena Umi Gilby di sini diajak sama ini nih. Ada Abi Gilby. Abi, terima kasih udah mengajak ke tempat yang sangat bersejarah. Didampingi juga dengan Ustadz Salim yang Masya Allah, beliau insya Allah sangat paham sejarah yang ada di tempat ini dan sejarah sahabat Rasulullah, yaitu siapa Ustadz namanya? Namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Masya Allah. Makanya masjid ini disebut dengan Masjid Jarir bin Abdullah. Masya Allah. Di sana ada pelangnya, coba kita akan lihat dulu. Yuk, coba. Nah, ini ada pelang dari masjidnya, biar sahabat tahu ini adalah masjid yang tadi disebutkan. Nah, ini ada tanggal peresmiannya ya Ustadz ya? Tanggal ya ada. Ini belum lama, baru 2 tahun kurang lebih. Baru 2 tahun. Sini Coba. Tulis September 2019. Oh, baru ya. Nah, jadi bertepatan dengan bulan Muharram 1441 Hijriah. Masya Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tulis di atas bifadli minallahi ta'ala, dengan keutamaan atau kefadl Allah Subhanahu wa taala, wa dumina masyru sahibus samui al-maliki al-amir. Masjid ini sudah ditanggung jawab untuk peresmiannya. Jadi mungkin bukan meresmikan secara langsung di sini Amir Salmannya, Ya. karena kalimatnya wadumina masyru, tapi ditanggung jawab peresmiannya oleh yang agung Al-Amir Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Ali Saud. Jadi Amir yang berkuasa pada waktu sekarang. Dan Litadwiril Masyri' At-Tarikhiyah ini adalah salah satu masjid yang berkaitan
dengan sejarah-sejarah Islam tama bihamdillahi ta'ala, dan sempurna telah selesai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui masjid ini, dan disebutkan masjid ini dinamai dengan Masjid Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Masya Allah. dan berada Muhafadzatu Maisan, berada di salah satu pedesaan yang bernama Maisan, dekat dengan kampung Haddad tadi ya, Iya. Haddad, dan Mantiqatu Makkah Al-Mukarramah berada di kawasan provinsi Makkah Makkah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah, Masya Allah. Tapi kita perasaan jauh tadi ya dari Makkah sampai ke sini. Iya, kurang lebih 2 jaman ya, kurang Iya. lebih ya. Masya Allah, di sini sudah tertulis ya dengan sangat jelas, Masya Allah. sahabat dari Rasulullah tertulis di papan ini, dan ini direnovasi ya, Itu jadi semakin bagus, Masya Allah, tabarakallah. Cuman sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam masjidnya karena bukan waktu sholat, jadi mohon maaf tidak bisa melihat seperti apa dalamnya. Tapi kalau sahabat ingin melihat seperti apa dalamnya, bisa searching di Google ya, tinggal ketik aja yang tadi disebut masjid yang siapa namanya tadi? Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Nah sahabat, biar kita semua mendapatkan ilmu dari video ini, kurang lebihnya Umi Gilby mau meminta bantuan kepada Ustadz Salim. Ustadz, mohon dibantu untuk penjelasan dari sejarah ini. Baik, kita sambil jalan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Amin. Masjid ini seperti yang tadi sudah disampaikan dinamai dengan Masjid Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islamnya itu agak belakangan, karena Masya beliau Allah. masuk Islam pada tahun 10 Hijriah, pas waktu bulan Ramadan. Pas waktu bulan Ramadan. Ya, pas waktu bulan Ramadan. Dan beliau ini mempunyai kelebihan dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, karena Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hada Yusufu fi hadhihi zaman." Jadi Jarir bin Abdullah itu adalah Nabiullah Yusufnya pada zaman sekarang. Masya Kenapa Allah. dipanggil atau dijuluki dengan Nabi Yusuf pada zaman sekarang, pada masa sekarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Dikarenakan Jarir bin Abdullah itu mempunyai Paras yang sangat paras tampan. yang sangat tampan Masya sekali, Allah. sehingga dijuluki Nabi Yusufnya pada masa sekarang. Dan sahabat Umi Gilby, bahwasanya Jarir bin Abdullah itu walaupun memang masuk Islam agak belakangan, akan tetapi tercatat oleh beberapa kitab sejarah bahwa beliau itu pernah meriwayatkan kurang lebih 100 hadis. 100 hadis, Masya Allah, sangat Masya Allah. banyak sekali, terhitung sangat banyak. Karena kalau lihat dalam sejarah lain itu kurang lebih 40 hari Jarir bin Abdullah semasa dengan masanya hidup Rasulullah SAW, dengan waktu yang sangat singkat sekali, tetapi Jarir bin Abdullah bisa meriwayatkan hadis yang begitu cukup banyak. Akan tetapi yang kami dapati kurang lebih hanya 4 hadis yang dicantumkan di dalam kitab Bukhari Muslim, dan ada kurang lebih 6 hadis yang disebut di dalam kitab Muslim, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan Jarir bin Abdullah ini pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Yaman. Pas waktu itu di daerah Yaman ada salah satu bangunan yang disebut dengan Dhul Khulasoh. Dhul Khulasoh itu ada yang menyebutkan semacam bangunan Ka'bah yang di dalamnya itu dipenuhi oleh patung-patung dan disembah oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka ketika Jarir bin Abdullah datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk berbaiat masuk Islam, maka Rasulullah SAW langsung mengutus beliau untuk menyebarkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan yang ada di Yaman, yaitu yang disebut dengan Dhul Khulasoh. Dan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu diemban
penanggaban dengan cukup baik sekali oleh Jarir bin Abdullah, sehingga penduduk yang ada di sekitarnya, terutama kabilah dari Al-Bajali, banyak sekali yang masuk Islam atas dasar asbab tangan dan ucapannya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini Migibi, di sini ada salah satu makbaroh, ada salah satu makom. Akan tetapi kami tidak bisa memastikan bahwa ini adalah makom beliau, yaitu makom Jarir bin Abdullah, atau bukan, atau mungkin keluarganya, atau mungkin pengikutnya. Karena kami tidak mendapatkan referensi yang lebih kuat demi menjaga khobar ini, keakuratan dan ketidakakuratannya, maka kami tidak menganggap bahwa ini makam beliau atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi makam ini sangat bersampingan sekali dengan Masjid Jarir bin Abdullah. Bangunan ini memang bentuknya seperti rumah, tetapi kalau kita melihat ke atas, kita akan mendapati semacam menara khas klasik. Jadi inilah yang menjadi penyebab kami beranggapan bahwa ini adalah bangunan masjid, terlebih ini sudah diresmikan oleh Malik Salman bahwa memang ini disebut dengan Masjid Jarir bin Abdullah. Tapi sepertinya kayak ini ya Bu Gilby, kayak rumah, ada jendelanya, tadi ada kolam ya, ada kolam yang tadi itu. Oh, Masya Allah. Nah, ini sahabat yang tadi disebutkan ini entah makam siapa, tapi ini sangat berdampingan dengan masjidnya, dan di sebelah sana ada jendela-jendelanya. Masya Allah. Kita tadi sebelum bikin video sudah berdoa, sudah sedikit ziarah di tempat sini, dan inilah kondisinya. Untuk di depan sana juga ada satu bangunan, boleh di shoot Abi Gilby. Ini bangunan siapa Ustadz? Ini kami duga seperti karena rumah. Desain interiornya, desain eksteriornya itu sangat mirip sekali dengan masjid, sehingga kemungkinan ini adalah salah satu bangunan rumah yang berkaitan dengan pemilik atau berkaitan dengan Jarir bin Abdullah. Karena kita lihat dari atasnya itu karikatur ya disebutnya, itu sangat mirip sekali. Yang putihnya itu dari tumpukan batu yang dari semacam marmer ya, mirip sangat dengan masjid ini. Tetapi kalau masjid ini sudah direnovasi akhir pada tahun tadi 2019. Tapi kalau rumah ini dikarenakan mungkin tidak begitu mengandung sejarah, sehingga tidak dirawat atau tidak direnovasi bersamaan masjid ini, jadi terbengkalai. Masya Allah. Bisa kita bayangkan, Masya Allah, sahabat Rasulullah SAW pernah singgah di tempat ini, yang padahal tempat ini sangat jauh dari pemukiman. Di atas gunung ini. Kita bisa sampai ke sini itu tadi dengan jalan, Masya Allah, sangat terjal sekali. Di ketinggian mungkin berapa kaki ini, sangat tinggi menurut saya, sehingga cuacanya sangat dingin sekali karena ini ketinggiannya sangat tinggi sekali. Atas izin dari Allah ya, kita bisa sampai ada di sini. Dan asbab Abu Gilby. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Ustadz Salim, untuk Ustadz Ridwan yang sudah membantu menjelaskan tentang sejarah yang ada di sini. Ini Umi Gilby penasaran, yang tadi Umi Gilby shoot di sini tuh kayak tralis penjara ya. Boleh coba di shoot ke dalamnya, ini ada apa sih Abi Gilby? Kolam. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini tuh kolam ya, Abi Gilby ya? Iya, ada air. Ya Allah. Entah ini ditujuinnya untuk apa ya, dibikin kolam seperti ini. Cuman Umi Gilby merasa agak sedikit angker juga ya kalau melihat bangunan yang ini, karena tidak terawat dan sangat terbengkalai. Di daerah sini rumah yang seperti ini, bangunan yang seperti ini cuma hanya bangunan dua ini saja. Yang lainnya bangunannya seperti bangunan layaknya pada zaman sekarang. Terima kasih untuk Ustaz Salim sekali lagi. Semoga jadi amal jariah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Umi Gilby sekarang mau memperlihatkan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya ya. Yuk. Sahabat, aku takut banget. Kenapa takut? Kayak India. Takut banget katanya Gilby-nya. Nah, sahabat semua, ini masjidnya lumayan sangat luas, dan di sekitarannya ini ada lahan kosong. Sebelah sininya ada bangunan yang tadi ditunjukkan. Wallahu alam ini bangunan bekas apa, cuman ini pasti sudah berdiri ratusan bahkan ribuan tahun. Sekarang Umi Gilby mau lihat ke sebelah sininya ya, sebentar yuk. Kita akan lihat bangunan rumahnya. Ini
pertama kali Umi Gilby ke sini memang sangat terpesona ya dengan bangunan yang Masya Allah klasik. Cuman pas lihat ke bangunan sebelah sininya agak sedikit merinding juga, karena ini bangunannya sangat-sangat terbengkalai, tidak ada penghuninya sama sekali. Di sini ada satu rumah yang atapnya sangat pendek. Umi Gilby tidak berani masuk ya sahabat, karena ini terlihat sangat seram sekali. Di dalamnya sangat gelap. Di sebelah sininya juga bangunan sudah sedikit rapuh. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam bangunannya, takut terjadi sesuatu. Bukan takut sama hal-hal yang lain ya, cuman takutnya ada batu yang jatuh, karena ini kan bangunannya itu seperti tumpukan batu saja tuh, seperti ini. Dan sebelah sininya, ya Allah, lihat ini, seram ya. Tapi seperti inilah kondisinya. Di depan sana ada pohon delima yang Masya Allah buahnya sangat merah sekali, tinggal dipetik, tapi Umi Gilby tidak berani. Masya Allah, Masya Allah. Yuk kita balik lagi. Tapi ini tanahnya itu yang sangat unik. Ini tanahnya seperti dari batu ya. Ini warna-warni seperti ini, Masya Allah. Seperti batu akuarium ini lantainya. Kesananya juga ada pintu. Pintunya terbuka lebar, tapi Umi Gilby kali ini tidak berani masuk ya. Ini Gilby kenapa digendong? Takut bangunan itu sama ini. Takut bangunan mana? Ini sama Yang itu ya. Iya, Umi Gilby juga takut, sama yang itu ya. Iya. Udah yuk, gak usah lama-lama, kita kembali lagi ke atas. Jadi ajak Masya untuk masuk Allah, ke dalam. tabarakallah. Tanpa di luar dugaan, kita yang tadinya sempat tidak bisa melihat dalam masjidnya, tapi atas izin Allah kita bisa ketemu dengan pemegang kunci dari Masjid Jarir bin Abdullah ini. Kita akan lihat. أجنبي أو غريب عن المنطقة هذه يعيشون هنا ويضيفون هنا. Masya Allah, ada Darud Diafah. Iya. Nah, jadi ini namanya Darud Diafah. Jadi kalau ada tamu dari luar bisa untuk nginep di sini dan istirahat di sini. Bermalam di sini. Bermalam. Masya Allah. Masya Allah. Ada Masya Allah baru termin, Sahabat, ini sudah dibukakan pintu dari masjidnya. Sekarang Umi Gilby mau mengutus Abi Gilby untuk melihat secara langsung, karena ini bagian ikhwan. Silahkan Abi Gilby. Ayo, Bi. كان زي كذا من خشب وكذا، بس كخشب ما هش يتلف بسرعة. يعني هذا بعد التطوير ايوه بعد الترميم. في اخشاب من زمان حتى الان موجودة في المسجد. ما شاء الله. وحطوا عليها مادة تخلي الخشب ما يكون قوي وقاسي يعني. ما شاء الله. Itu mihrabnya yang tadi, Masya Allah, dan ini sekarang direnovasi. Yuk kita Oh, masuk. ini birka, ilmiah. Jadi di sini tuh ada kolam. Ada فقط kolam. بركة لا يوجد يعني فيها ماء وتستخدم حتى الان. وتستخدم للوضوء فيها موتور فوق نعم. يحول من البركة إلى دورة المياه. ما شاء الله تبارك الله. Apaan? Jadi di sini ada kolam, ada apa namanya, bisa dipakai juga untuk apa, wudu dan lain sebagainya. Masya Allah tabarakallah, jazakallah khair. هذه وهي دورة مياه قديم. هذا جرة المياه قديم. إيه، هذا قديم. شكله كذا. ايه شكلها كذا. هذا الحجر الكبير هذا يسمى ساتر. Apaan ini? Apaan ini ini? WC zaman dulu kayak gini. كيف WC هذا zaman خاص dulu. للاستحمام فقط ها؟ الوضوء والاستحمام. الوضوء واستحمام. Jadi ini bisa untuk wudu, bisa untuk mandi. Nah, Masya seperti inilah WC zaman dulu. Biasa zaman dulu. Masya Allah tabarakallah. بس كذا. Masya Allah tabarakallah. نحاول نغيرها عشان تكون واضحة. Masya Allah. هذه دورة المياه Dan الجديدة. kita diajak lagi keluar sini. Di sini kan jadi ada WC ya.
masih. هذا طبعا نفسه ولا ثاني؟ دوت ما جديد. هذا جديد. ما شاء الله. Ini toiletnya. Sudah direnovasi dan sudah seperti zaman sekarang. Masya Allah. Seperti ini. Lihat ya. Yang bisa terlihat sudah bersih. Nah, seperti ini udah zaman Udah zaman Itu sekarang. yang itu udah lama ya. Di sini juga ada pemanas dan karena di sini cuacanya dingin ya. Masya Allah. Allah, baik banget ini Imam Masjid Jarir ini. يمكن ثلاثة قبور. هنا 3 قبور ما إيه، شاء الله سبحان الله. له أهل بيت أتوقع. هذا ليش يعني الصحابي الجليل جرير بن عبد الله وأهل البيت يعني. واهل بيته. Jadi di sini itu masya Allah ada 3 makam katanya. 3 makam. Iya, ada Jarir bin Abdullah Al-Bajali ya. معلش. Masya Allah. atau kerabat di sini masya Allah. Ada musola nisa, ha? Ah, Di sini juga ada musola. musola untuk perempuan akhwat. Jadi akhwat Ini kalau nih, bisa datang ke sini bisa sholat di sini. Kita sekarang menjadi lagi ada halangan. Iya, Om Bigi. Tidak bisa untuk masuk. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Semoga bisa Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman. Masya Allah, tabarakallah. Ini khusus untuk Ini akhwat. Nisa Akhwat. Masya Allah, tabarakallah. هذا برضه بعد الترميم والتصميم الجديد ها؟ Masya Allah. ما شاء الله تبارك. طبعا كان هنا مصلى زي جبل المحراب. كان هنا مصلى قديم. كان هنا الأصل. ايوه الأصل هنا. وطوروه ولا للأمام إيش؟ لا الإمامها تصحيح لأن المحراب هذا محراب قبل خطأ. ما شاء الله. القبلة كانت خطأ هنا. القبلة كانت خطأ. ايه وهناك بعد التصحيح. بعد التصحيح حول. ليش هو هناك القبلة كذا؟ iya قبل كذا وهناك قبل كذا. Jadi Iya, في فرق. jadi ada perubahan sedikit. Jadi ini kiblatnya yang dulu dan itu yang lama. Jadi ini agak belok ke kiri sedikit dan yang di sana yang kiblat lagi ke kanan sedikit. Itu tadi yang udah direnovasi. Iya, tadi Ini yang asli. direnovasi. Ini yang asli. Jadi Yang kiblat asli. itu yang di sini. Jadi itu bisa terlihat kiblat itu kan ke sana. Jadi Iya. karpet tidak mengikuti kiblat. Betul. Bisa terlihat kan. يعني اتبع ولا شو اسمه ده ايه تبع المسجد. السجادة. ايه الزيادة كذا. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dari Allah. Di luar dugaan kami semua, tadi kita sudah pesimis, tidak bisa melihat seperti apa dalam dari masjidnya, tapi atas izin Allah, Allah langsung menemukan kami semua dengan pemegang kuncinya langsung. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tayangan ini bermanfaat sahabat Gilby semua. Ternyata bangunan yang ada di depan ini adalah kantor yang sekarang sudah tidak terpakai, dan dalam dari masjidnya tadi kita sudah melihat seperti apa, sangat-sangat klasik sekali. Semuanya itu terbuat dari kayu, dari atapnya, dari sanggahannya, itu semua sangat klasik sekali. Bagaimana Ustaz Salim setelah melihat dalam dari masjid sahabat dari Rasulullah ini di luar dugaan ya? Gimana perasaannya tadi? Bahagia sekali, apabila kita sudah putus asa untuk Iya bisa betul, masuk, tapi ini benar-benar di luar dugaan ya. izin Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala, dengan izin Allah bisa Subhanahu wa Ta'ala. melihat sangat indah sekali dan masih mempertahankan keasliannya bangunan pada masa dulu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Dan yang tadi asalnya ragu kita makom siapa, Ternyata terjawab ini adalah makom siapa tadi? Ternyata ada 3 makbarah di sana. Salah satunya yang sahibul masjid, sahibul Jarir, Jarir bin Abdullah Al-Jifari, Al-Bajali, dan keluarganya. Jadi ada 3. Oh, jadi bukan hanya satu, ada 3. Tadi sudah dijelaskan semuanya langsung, tidak usah diragukan dengan kesahihannya. Terima kasih untuk semuanya. Tadi Ustadz Abdurrahman, Syekh Abdurrahman yang memegang kuncinya langsung. Semua atas izin dari Allah. Kita udah lama nunggu berjam-jam, di detik terakhir Allah kirimkan beliau untuk melihat
secara lebih nyata Betul. seperti apa dalam dari masjid ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Abi Gilby yang tadi sudah memperlihatkan bagian dalam dari masjidnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat semua yang menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Tentu tunggu video lainnya. Kita mau ke tempat sejarah mana lagi. Di tempat ini Umi Gilby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Nah juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan subscribe itu gratis. Nah dan di bawah atas sampai di deskripsi. Nah dan di sini ada Gilby, Umi, dan di sini ada Gilby, Umi, Abi, ada Ridwan, Asalim. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aku gak pakai sepatu. Dadah.